bisa bisa bagi warga yang tidak bisa menggunakan, bisa dibantu majelis jemaat di perbulannya masing-masing. Dan angket ataupun form manual akan diedarkan bila dibutuhkan. Bagi warga jemaat dari kelompok 1 sampai 8 yang saat ini menjalani isolasi mandiri atau isoman dan belum tersampaikan di gereja, ke gereja, mohon bantuan ketua kelompok 1 sampai dengan 8 atau penatua dan diaken di kelompok dimohon untuk menginformasikan ke ketua KP3J. Selama ibadah dimohon mic harap dimatikan. Untuk mengawali ibadah ini, mari kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 40, ayat 1 dan 2, dan selesainya bait yang kedua, kami persilakan Bapak Pendeta untuk melayani ibadah ini. Kita bersama-sama memulai kebaktian kita pada saat ini. Dalam kebaktian kita pada saat ini adalah tempat bagi kita untuk mempersiapkan diri bahwa tanggal 3 Oktober kita akan melakukan perjamuan kudus. Untuk itu, mari kita satu hati, kita berserah ke dalam tangan Tuhan, kita serahkan sepenuhnya ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita satu hati kita berdoa. Ibadah keluarga melalui media sosial saat ini, kami sandarkan hanya di dalam terang kasih Tuhan, Pencipta langit dan bumi, pemelihara kehidupan ini
dan kasih-Nya kekal sampai selama-lamanya. Salam yang datangnya dari Tuhan Allah Bapa, kasih kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 260. Kita nyanyikan bait yang pertama dan sampai selesai nyanyian bersama. 260. Penuh kerusuhan, di tengah gemerut permusuhan, datanglah kerajaan. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaan, datanglah, datanglah, datanglah kerajaan. Memerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan, datanglah kerajaan. Di lautan, di gunung, di ladang, dan di bandar, di pasar, di jalan, datanglah kerajaan, datanglah, datanglah, datanglah kerajaan. Dalam hati dan mulut dan tangan, dengan kasih, dengan kesabaran, datanglah kerajaan. Karena Kaulah empunya semua, demi Kristus umat-Mu berdoa, datanglah kerajaan, datanglah, datanglah, datanglah kerajaan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bersama-sama akan berdoa. Apakah saya bisa meminta salah seorang dari panjenengan untuk membuka dalam doa? Yang ada pada dekat dengan saya adalah Bu Sewariati. Bisakah Bu Sewariati memimpin dalam doa kangen swantenipun Bu Sewariati? Monggo, Iya, Bu Pak. Sewariati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga yang mulia, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersama-sama menghadap hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan
atas segala kemurahan Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan kami dari pagi hingga pada malam hari ini. Tuhan senantiasa menyertai, memberkati kami. Terlebih Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami. Dan pada malam hari ini Tuhan kami bersyukur jika kami boleh bersama-sama untuk membangun ibadah keluarga atau ibadah Patuwen. Ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri hadir di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Engkau senantiasa mencurahkan Roh-Mu yang kudus agar kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dari firman yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menyertai kami di dalam ibadah Patuwen pada malam hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Matur nuwun Bu Waryati. Nah, rasa kangene sampun kejawab dengan doa dari Bu Waryati. Ya, tetap sehat. Dan kita saatnya diajak untuk merenungkan sabda Tuhan. Yang hari ini mengambil dari kitab Lukas pasal 20, ayat 45 sampai 47. Sama kalau saya diperkenankan untuk meminta suwantenipun apa ya? Adakah yang menyediakan diri untuk membaca Lukas pasal 20 ayat 45 sampai 47. Saya Bapak. Nggih, monggo. Sinten nggih niki yang bersedia diri, menyediakan diri untuk membaca. Nggih. Lukas 20 ayat 45 sampai 47. Lukas 20 ayat 45 sampai dengan 47. Yang demikian firman Tuhan. Yesus menasihatkan supaya waspada terhadap ahli-ahli Taurat. Ketika semua orang banyak mendengarkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan ibadat dan dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda dan mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka pasti akan menerima hukuman yang lebih. Matur nuwun Pak Eko. Satu perikop lagi. Siapa ya? Ada akunnya Ignatia ini siapa ya? Membawa Alkitab, monggo. Bisa dibuka mic-nya, mute-nya, akunnya Ignatia. Nggih, Bu. Oke. Sudah saya kira. Oh, malah mati. Pelan-pelan. Ya, belum? Pak. Oh, sudah. Nih, masuk. Monggo, Ibu. Pasal berapa tadi, Pak? 21 ayat 1 sampai 4. Ya. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 keping ke dalam peti itu.
Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberikan lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberikan persembahan berupa dari kelimpahan, tetapi janda itu memberi dan dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Sudah cukup nafkahnya ya. Terima kasih ya Bu ya. Ya Pak. Tuhan berkati. Amin. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dua perikop bacaan inilah yang nanti akan menjadi bagian yang kita renungkan di dalam masa kita mempersiapkan diri akan ambil bagian dalam perjamuan kudus sedunia atau hari Ekumene yang nanti kita selenggarakan tanggal 3 Oktober. Nah, sebelum kita renungkan, mari kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 53. Tuhan Allah berfirman. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saatnya bagi kita untuk sejenak merasakan dan melihat tentang keberadaan kita di tengah-tengah apa yang kita hayati saat ini. Memang ada sesuatu yang bisa menjadi tempat introspeksi bagi diri kita. Paling enggak dua bacaan ini mengingatkan kepada kita, kepada saya dan saudara, bahwa dalam hidup ini, di dalam kehidupan kita ini, kita seringkali diajak untuk dapat selalu memiliki kepekaan diri di dalam menghadapi segala persoalan, termasuk diri kita. Juga kita bisa menemukan diri kita di saat saya dan saudara menghadapi banyak hal dalam hidup. Nah, salah satu contoh yang bisa kita lihat tentang hal memberi atau mendapatkan penghormatan. Orang mendapatkan penghormatan adalah salah satu dari bentuk bagaimana kita merasa memiliki
penghargaan atau namanya tempat bagi kita. Memang tidak salah ketika orang bisa menempatkan diri di sana. Namun satu hal yang tetap harus kita alami bersama-sama. Ketika saya dan saudara sudah menempatkan diri melebihi dari kapasitas kita selaku manusia. Sebagai contoh saja, kalau saya mau bercerita tentang masa lalu yang dialami oleh Adam dan Hawa. Nah, Adam dan Hawa adalah orang yang diberi tempat yang indah di Taman Firdaus, di mana letak kedamaian nyata di tempat itu. Tempat yang membahagiakan, tempat yang tidak kekurangan apa-apa, bahkan lebih dari sekedar kebutuhan manusia. Nah, dari apa yang ada inilah, akhirnya Adam dan Hawa lupa diri dengan keberadaan yang nyaman, keberadaan yang indah itu. Dan akhirnya apa yang dirasakan justru dia lupa kalau dia sebenarnya adalah ciptaan Tuhan. Malah akhirnya Adam dan Hawa justru kepingin melebihi dari kapasitas yang dia miliki. Nah, hal itulah yang menjadikan dosa. Hal itulah yang menjadikan rusaknya kehidupan, dan hal itulah yang menjadikan Adam dan Hawa menjadi orang yang lupa akan keberadaannya. Sama kalau saat ini, ketika saya dan saudara membaca waspadalah dengan para ahli Taurat. Itulah pesan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan pesan itu kepada kita, jangan sampai artinya kalau kita dibilang waspadalah, ojo sampai awake dhewe iku ya padha-padha karo orang-orang yang semacam itu. Kalau di dalam bacaan kita disebutkan bahwa ahli-ahli Taurat suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan tempat-tempat hormat dalam perjamuan, itu artinya memang dia kepingin memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang dimiliki paling tidak menjadi sorotan bahwa dia lebih baik dari orang-orang lain. Nah, dari apa yang ada itu mengingatkan kepada setiap diri kita, kalaupun ada sebuah potensi yang ada dalam hidup kita, itu mengajak kepada saya dan saudara untuk merenungkan, apakah yang kita miliki ini adalah untuk sesuatu penghormatan pada kebesaran diri kita. Saya kira yang semacam ini jangan diterjemahkan jadinya awake dhewe itu terus takut ketika ibadah duduk di depan akhirnya enggak aku engko wedi kaya ahli Taurat begitu. Jangan sampai kita memahami yang begitu. Tetapi letaknya adalah bagaimana ketika kita berada di sana, apakah itu semua menjadikan kita merasa lebih baik daripada yang lain. Malah di ayat selanjutnya Tuhan Yesus memberikan kecaman yang cukup pedas. Ketika mereka berada tampil menjadi orang yang kelihatannya baik, seakan-akan baik, di ayat 47 memberikan kecaman yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Jadi artinya ada sifat di balik mereka ingin tampil, ingin melihat dari depan, ingin mendapatkan penghormatan. Di balik semuanya itu ada niatan jelek yang ada di dalam dirinya. Niatan jelek itu adalah bagaimana menelan rumah janda-janda, itu artinya bukan secara harafiah juga,
tetapi bagaimana orang lemah dibikin mereka tidak berdaya, atau mencari keuntungan dari mereka yang lemah. Justru dalam kenyataan yang semacam itulah yang orang mengatakan wong iki mentalan ya tibake begitu. Kita di depannya penghargaan apik, tapi di belakang itu mentolo banget, menjual untuk keuntungan dirinya, untuk penghormatan dirinya. Dan disitulah Tuhan Yesus mengingatkan waspada dengan semuanya itu. Dan kewaspadaan semacam itu kalau kita lihat dalam kehidupan kita juga mengingatkan kepada kita, kepada saya dan saudara, agar saya dan saudara bukan lagi orang yang mencari keuntungan di balik peristiwa-peristiwa, baik saya dan saudara memiliki potensi yang ada di dalam dirinya, juga di balik saya dan saudara melihat keberadaan yang lemah, peluang untuk mendapatkan keuntungan bagi diri kita. Dari situlah ada sebuah kewaspadaan yang perlu diingatkan kepada kita. Nah, dan dari itulah juga saya mengajak kepada kita, ayo kita melihat pada diri kita, ketika saya dan saudara memiliki potensi dalam hidup kita, memiliki sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, bagaimana saya dan saudara diajak untuk bareng-bareng jangan sampailah demi kepentingan diri sendiri. Saat itu semua demi kepentingan diri kita sendiri, tidak jauh beda sebenarnya sama dengan Adam dan Hawa. Memunculkan dosa, memunculkan sesuatu yang merusak kehidupan, dan akhirnya kita diajak untuk bareng-bareng merenungkan segala peristiwa yang semacam itu. Berbeda saat yang ditemui Tuhan Yesus di perikop berikutnya, persembahan seorang janda miskin, pasti berbeda juga penampilannya dengan ahli Taurat. Standar pun atau potensi yang ada pun berbeda. Janda miskin pasti dengan kekurangannya, pasti dengan keberadaannya, namun itu semua yang mengajak kepada kita untuk merenungkan kembali bagaimana seorang bisa memberikan sepenuhnya dalam hidup kepada Tuhan. Ketulusannya yang diwujudkan dengan mereka memberikan persembahan dari seluruh apa yang ada dalam hidupnya, itulah yang mengajak bahwa hidup ini bisa menjadi bagian yang dapat dilakukan oleh setiap diri. Bacaan yang kedua inilah yang menghantar kepada kita juga bagaimana saya dan saudara menjadi orang yang miskin di hadapan Allah. Seperti ajaran Tuhan Yesus, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang akan memiliki kerajaan surga. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana setiap diri kita diajak untuk bareng-bareng melihat ketika mereka melakukan perbuatan yang indah, perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan, atau melakukan perbuatan baik karena potensi yang ada di dalam diri kita, itulah yang mengajak kepada saya dan saudara untuk benar-benar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan bacaan yang kedua ini Tuhan Yesus merasa memberikan apresiasi. Bahkan apresiasinya Tuhan Yesus kepada janda miskin melebihi dari orang banyak. Karena mereka memberikan sesuatu dengan ketulusan hati, dengan sepenuh hidupnya, tanpa ada pamrih yang ada di dalamnya yang membuat janda miskin berkenan di hadapan Tuhan. Melalui dua perikop ini, mari menjadi tempat bagi kita untuk mempersiapkan diri
tanggal 3 Oktober nanti, saya dan saudara akan mengikuti perjamuan kudus. Orang dulu kita semua juga menyebut hari ekumene, atau kita sering juga mengatakan perjamuan kudus sedunia. Saudara-saudara, kalau kita berkata tentang dunia, pasti dunia yang kita hadapi adalah dunia yang mengajak kepada kita semua untuk melakukan sesuatu. Ketika kepentingan dunia ini terjadi, pastilah ingin mencari keuntungan diri sendiri. Karena di dunia ini sering orang sikut-sikutan satu dengan yang lain, sering orang makan satu dengan yang lain, bagaimana cara dia menguasai satu dengan yang lain demi untuk kepentingan diri sendiri, bahkan tidak sedikit yang mematikan satu dengan yang lain demi sesuatu yang berguna untuk keuntungan diri sendiri. Dari apa yang ada itu, mari kita selaku gereja, di tengah-tengah dunia ini yang telah Tuhan berikan keselamatan, Tuhan berikan karyanya dan anugerahnya bagi kita. Di tengah-tengah keberadaan kita yang kita hadapi ini, saya mengajak kepada kita yang telah mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Mari kita berbuat sesuatu yang membangun dunia seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga di masa perjamuan kudus ini nanti yang akan kita lakukan, di masa-masa kita mempersiapkan, ada waktu 3 minggu kita mempersiapkan diri, semoga menjadi tempat semakin kita melakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk itu, persiapkan hati saudara sekalian, persiapkan diri kita masing-masing, kita berintrospeksi saat kita melihat keberadaan kita. Mari kita diingatkan bahwa kita ini adalah umat yang telah Tuhan berikan keselamatan untuk membangun kehidupan menjadi indah. Setidaknya kehidupan di sekitar kita semakin hari semakin menyenangkan. Setidaknya rumah tangga kita semakin hari semakin mengarah pada sesuatu yang membahagiakan, termasuk hubungan satu dengan yang lain di dalam anggota keluarga. Mari semakin dipererat, semakin hari semakin memahami, sehingga sukacita akan nyata dalam hidup ini. Di balik apa yang saya ajak ini, apa ada keluarga yang semakin hari semakin merasakan jenuh dengan anggota keluarga yang lain? Pasti ada. Apakah semakin kita tidak merasakan raket antara hubungan suami istri? Bisa jadi. Atau anak dengan orang tua dan orang tua dengan anak? Bisa jadi. Anak tukaran terus karo wong tuane. Dicedeki wong tuane rasane ora nyaman. Nah, itu artinya jangan sampai itu berkelarutan di dalam kehidupan kita. Setidaknya mulailah dari anggota keluarga. Nek awake dhewe kulino nyeneni anake ya saiki mulai ya. Aku memahami anakku. Memberi teladan kepada anakku, kalau semakin hari kita semakin hubungan tidak sehat antara suami dan istri, ya mulailah kita berintrospeksi. Nyapa ya? Bojoku umpane gak nyaman tak jak omongan jane apa ya? Dan seterusnya lah. Setidaknya ini menjadi tempat bagi kita untuk merenung sejenak, berintrospeksi menjelang perjamuan kudus. Kita dipersiapkan mulai dari kehidupan kita secara pribadi, bukan orang lain yang dulu, tetapi bagaimana setiap diri kita mulai merubah diri, mengarah pada kehidupan yang lebih menyenangkan. Semoga
Melalui renungan ini kita dimampukan untuk menghayati panggilan Tuhan selaku gereja yang ada di dunia sebagai bekal membangun kehidupan di dunia ini semakin hari semakin bersukacita, sehingga ekumene, tempat yang kita diami ini, menjadi tempat yang semakin menyenangkan. Wujudkan tanda-tanda kerajaan surga terjadi di lingkungan kita masing-masing dengan kesiapan hati kita masing-masing. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat hening sejenak. Saat hening selesai. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanggal 3 Oktober nanti kita akan melakukan perjamuan kudus. Saya mengajak kepada panjenengan sami, di masa-masa menuju tanggal 3 Oktober nanti, kita mempersiapkan diri, baik secara pribadi, di saat kita juga berhubungan dengan orang lain, baik di lingkungan rumah kita, tetangga kita, saat kita berkumpul di tengah-tengah yang lebih luas, baik masyarakat maupun kehidupan bergereja, di tengah-tengah pekerjaan kita, pastilah sering saya dan saudara merasa dikecewakan oleh banyak hal. Dan ujung-ujungnya dari kekecewaan itu, kita tidak mendapatkan penghormatan. Kita kepingin dipuji. Kita kepingin mendapatkan sesuatu yang lebih. Nah, bukan saatnya saya dan saudara untuk mendapatkan semuanya itu, karena yang lebih daripada itu, sebenarnya saya dan saudara adalah umat yang telah Tuhan tebus, telah Tuhan berikan anugerah tanpa sebuah persyaratan. Kita di dunia ini, kita menjadi orang yang diajak meneruskan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Sehingga melalui persiapan kita masing-masing, saya mengajak kepada kita semua untuk benar-benar merasakan bahwa tubuh dan darah Tuhan Yesus yang telah diberikan kepada kita untuk keselamatan kehidupan ini, kita meneruskan kepada orang lain. Saya selalu berpesan, mangkel yo mangkel, sing penting ojo sakit manah. Jangan sampai menyimpan kesalahan di dalam diri kita, di dalam hati kita. Lepaskan semuanya itu, kita akan selalu bersukacita dengan siapa saja. Mari kita hayati itu, dan saya selalu mengundang panjenengan ketika sudah mempersiapkan perjamuan kudus untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus dengan tetap menyambut tubuh dan darah Tuhan Yesus yang perlu kita berikan, kita teruskan kepada dunia ini agar dunia ini tetap bahagia. Nah, saudara, mari kita wujudkan semuanya itu dalam sebuah pujian. Hitung Jemaat 371. Sebagai perwujudan dari saya dan saudara, persiapkan diri, menyadari akan Yesus Kristus yang telah memberikan keselamatan bagi kita.
cinta pada Yesus yang mencariku selalu. Pada Dia ku mengadu waktu tersesat jalanku. Yesus pun memanggil aku. Aku ikut jalan Yesus. Dialah terang bagiku. Yesus, terimalah hidupku. Yesus, bimbinglah tanganku. Jangan terlepas dariku. Saudara-saudara, mari kita satu hati, kita berserah ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih atas persiapan dan pendasaran sabda Tuhan yang mengajak kepada kami nanti tanggal 3 Oktober kami akan mengikuti perjamuan kudus. Masa-masa persiapan ini ajar kepada kami untuk dapat belajar banyak hal. Termasuk saat kami menemukan diri kami. Saat kami berhubungan dengan orang di sekitar kami, di lingkungan pekerjaan, bahkan dengan banyak orang yang kami temui. Ajar kepada kami untuk semakin mendalami akan keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Sehingga masa-masa yang kami lakukan, kami tetap terlibat dalam karya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, di saat-saat kami seringkali mementingkan kepentingan diri kami sendiri dan keuntungan diri kami sendiri. Bahkan Tuhan Yesus pun mengingatkan kepada kami melalui teguran kepada ahli Taurat. Tuhan juga memberikan pengajaran terhadap janda miskin. Semuanya itu mengingatkan kepada kami agar kami dapat jalani apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup, apa yang Tuhan tidak berkenan untuk kami jalani. Sempurnakanlah semuanya itu, senantiasa Roh Kudus hadir bagi kami, agar kami selalu diingatkan, selalu menjalani hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Termasuk bagi orang-orang yang kami kasih yang saat ini lagi lemah, berbaring pemulihan kesehatannya, Tuhan tetap mampukan mereka juga berbuat kasih, berbuat sukacita, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah-tengah kelemahan yang dihadapi. Karena kami meyakini keberadaan kami, selemah apapun keberadaan kami, kami masih dapat mempersembahkan seluruh kehidupan kami, seperti halnya dialami oleh janda miskin. Bapa, kami serahkan orang-orang yang kami kasihi, yang saat ini sedang lemah, mungkin karena usia, mungkin karena sakit yang dialami, sekalipun kami tidak menyebut satu persatu mereka, namun biarlah melalui campur tangan Tuhan dan jamahan Tuhan, orang-orang yang kami kasih ini tetap merasakan anugerah dan kebesaran dari Tuhan. Mereka dapat tenang, dapat sukacita, bahkan saat mereka khawatir,
dengan dikuasai oleh penyakit, justru Tuhan menguatkan iman percaya agar mereka, orang-orang yang kami kasih ini, tetap merasakan bahwa imanlah yang menolong kehidupan mereka. Kami sandarkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah anugerah Tuhan memberikan zaman juga orang-orang di sekitarnya, tetap sabar, tetap sukacita, juga mendukung ketenangan, kekuatan iman, agar saudara-saudara kami di sekitar mereka yang sakit juga merasakan anugerah dan campur tangan Tuhan. Nah, Bapak, keberadaan kami di dalam ibadah keluarga yang kami lakukan dengan media ini, biarlah Tuhan yang memberkati sepenuhnya. Karena Engkaulah sumber berkat dan kehidupan bagi kami. Kami sandarkan sepenuhnya kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan, termasuk bergereja kami, masa-masa kami akan melakukan proses dauran, biarlah kasih Tuhan membersamai kami semua. Tuhan memilih orang-orang yang kami kasihi, Tuhan juga mempersiapkan kami semua agar Tuhan pakai dengan penuh bijaksana, memilih orang-orang yang Tuhan kasihi, yang bertanggung jawab, yang dapat melanjutkan karya Tuhan, mewujudkan tanda-tanda kerajaan Tuhan terjadi di muka bumi ini melalui Gereja Kristen Jaiwetan Jemaat Sukun. Kami sandarkan hanya di dalam terang kasih-Mu, karena Engkaulah sumber berkat dan kehidupan ini, bangsa dan negara ini, kami juga sandarkan hanya di dalam terang kasih Tuhan. Tuhan juga mengajarkan kami untuk selalu dapat mempersembahkan kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan, dan sepenuhnya doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang mengajar kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita akan akhiri dengan menyanyi Kidung Jemaat 343, jika Bapak Ibu bersama-sama dengan kumpulkan persembahan, berbarengan dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 343, dan persembahan bisa saudara serahkan kepada gereja atau masing-masing anggota majelis. Kristen mana jahat
Kita bersama-sama menyerahkan persembahan yang terkumpul dan kita mohon berkat dari Tuhan. Terima kasih atas anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Persembahan yang telah kami kumpulkan, Tuhan jadikan menjadi sarana semakin memperluas sukacita terjadi di muka bumi ini. Dan Tuhan ajarkan kepada kami untuk dapat mempersembahkan hidup kami yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang nyata dalam hidup ini. Kami mohon berkat Tuhan membersamai kami semua. Terimalah berkat-Nya melalui hamba-Nya. Anugerah, damai, dan sukacita yang asalnya dari Tuhan Allah Bapa, kasih kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menguatkan saudara-saudara sekalian, sehingga anugerah-Nya memampukan saudara-saudara membangun kehidupan di dunia ini menuju tanda-tanda kerajaan surga. Kasih Tuhan kekal saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Demikian Bapak Ibu, ibadah hari ini, kalau wang pasrahkan ugi, malih datang Pak Eko, monggo, matur nuwun, Gusti berkahi. Ya, terima kasih. Baiklah, kami sampaikan terima kasih pada Bapak Pendeta Sinung Mawanto yang telah melayani dalam ibadah keluarga ini. Kami sampaikan terima kasih juga pada multimedia yang telah membantu terlaksananya ibadah keluarga ini. Sekalian, tidak lupa kami sampaikan terima kasih pada seluruh warga jemaat yang ikut bergabung dalam ibadah keluarga saat ini. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih dan kami kembalikan pada Ibu Lukitawati. Terima kasih Pak Eko, terima kasih Pak Sinung atas pelayanannya pada sore hari ini, dan kita sangat bersyukur bisa bersama-sama membangun ibadah Patuwen pada sore hari ini, walaupun lewat Zoom. Ini adalah kesempatan kita untuk temu kangen bisa bertatap muka. Mungkin waktu yang ada 5 atau 10 menit, kita buka kamera kita masing-masing, kita sambil bercengkrama, tegur sapa kepada saudara kita yang lain, ya.
mungkin seperti Ibu Hari, saya juga sudah kangen. Ada Pak Parman yang juga sudah lama tak jumpa. Bulu Mintu juga, monggo. Bapak Ibu yang mau menyapa saudara-saudara kita yang sudah lama tidak jumpa, ini kesempatan yang sangat baik sekali. Walaupun hanya lewat Zoom, tapi kita bisa bertatap muka sambil menikmati konsumsi di rumah masing-masing. Monggo, Pak Sinung, monggo ke aturan ngunjuk rumiyin. Loh. Monggo, Ibu. Mungkin saya belum kenal akrab dengan Bu Inaktia ini. Mungkin kalau boleh kenal Ibu yang pakai ini mungkin dari kelompok mana gitu. Maaf mungkin saya yang kurang kenal. Monggo Ibu. Ya, saya dari kelompok 8, Bu. Oh iya, terima kasih ya. Baru begitu kok jarang. Bukan, sudah lama, sudah berapa tahun ya? Sudah hampir 4 tahun. Oh, berarti saya Bu yang kurang mengenal Ibu. Salam kenal Ibu. Ya, kembali. Mungkin yang lain monggo. Di sini juga rupanya ada Mas Pandu, Bu Ide, monggo Bu Ide mungkin mau menegur yang lain. Monggo. Donat. Bu ini ada Bu Nani Dwi. Bu Nani Dwi saya juga belum kira di sini kok ada Bu Nani Dwi nih. Monggo njane. Saya Monggo njane. Wedang ronde. Monggo sekecakaken Pak Ide, Ide sedaya nggih. Saya tak merasakan dari sini. Donatnya